Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Celebes People. Senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah kembali menjumpai Anda dalam program Dialog Legislasi. Seperti biasa selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda, tentu saja akan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing dan akan membahas topik yang lagi menarik diperbincangkan. Dan untuk tema kita pada malam hari ini, urgensi Perda Pariwisata Kota Makassar. Kami akan membahasnya lebih jauh bersama dengan legislator DPRD Kota Makassar dan perwakilan dari Disbudpar Kota Makassar. Langsung saja saya ingin menyapa, ada Pak Aryas Hari Ilham selaku legislator DPRD Kota Makassar. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersemangat sekali ya Pak malam hari ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa ada Pak Safar. Assalamualaikum Pak Safar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Safar sudah hadir di Dialog Legislasi edisi hari ini. Tema kita adalah urgensi Perda Pariwisata Kota Makassar. Saya terlebih dahulu ke Pak Dewan. Pak Dewan, sebenarnya urgensi lahirnya Perda Pariwisata Kota Makassar yang saat ini mungkin masih digodok oleh DPRD Kota Makassar ya Pak ya? Iya. Seperti apa itu Pak? Iya, jadi memang Perda ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman Dinas Pariwisata sebagai payung hukum untuk mereka bekerja. Karena memang kita sudah selesai sebenarnya ya, sudah selesai pembahasan, sekarang sudah berada di tahapan konsultasi di provinsi, yaitu Perda Riparda namanya, atau Riparko terkait rencana rencana terkait pembangunan pariwisata di Kota Makassar. Kalau Pak Ari melihatnya pembangunan seperti apa di Kota Makassar yang perlu mungkin ada perbaikan atau gimana? Ya, jadi di Riparda ini kan rencana induk pariwisata daerah ya, atau rencana induk pariwisata kota. Di sini memang kita mengatur mulai dari industri pariwisatanya, di mana di sini akan dibahas terkait bisnis, kemudian SDM dan sebagainya, kemudian ada lagi pemasaran pariwisata dan sebagainya, sehingga memang nanti di Kota Makassar ini lebih terpetakan secara rinci terkait bagaimana objek-objek wisata yang ada di Kota Makassar. Kita melihatkan selama ini Kota Makassar hanya sebagai titik transit ya, untuk bagaimana para wisatawan datang ke Makassar, kemudian mereka tidak berkunjung ke tempat wisata kita, tetapi mereka langsung menuju ke Toraja, kemudian ke Bulukumba, Pantai Bira, dan sebagainya. Sehingga bagaimana pemerintah Kota Makassar ingin mengatur atau memaksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Makassar, agar supaya Makassar ini bisa menjadi spot wisata utama pada saat ada teman-teman atau baik dari luar kota atau luar negeri yang ingin berwisata di Kota Makassar. Karena kita sebenarnya punya objek wisata yang banyak, contohnya misalnya kekayaan budaya, kemudian destinasi wisata pantai, pulau dan sebagainya, tetapi memang belum terlalu dikelola dengan signifikan. Baik, saya ke Disbudpar Kota Makassar, Pak. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan saat ini DPRD Kota Makassar sedang menggodok ranperda terkait dengan pariwisata di Kota Makassar? Iya, jadi ranperda dan ranperda ini memang sangat penting bagi kami di Dinas Pariwisata, karena itu menjadi dasar pengembangan pariwisata di Kota Makassar. Mau diarahkan kemana pariwisata Kota Makassar, itu dicantumkan dalam perda tersebut. Nah, harapan kami sebenarnya perda ini bisa lebih cepat selesai, sehingga kami bisa langsung eksekusi di tahun-tahun ke depan, dan bisa jelas arah pembangunan kami, apakah pariwisata Makassar ini dibawa ke wisata bahari atau ekowisata, wisata sejarah, dan banyak potensi lain yang bisa saja dicantumkan, bisa saja dibahasakan di perda tersebut, ya. Sehingga kami berharap bahwa seperti dibahasakan tadi Pak Ari, bahwa sudah di ranah biro hukum, tinggal beberapa tahap lagi sehingga bisa diperdakan. Nah, ini juga bisa menjadi dasar bagi kami di Dinas Pariwisata Kota untuk mendapatkan dana alokasi khusus di pusat, di Kementerian Pariwisata, karena ranperda ini menjadi syarat mutlak
dana tersebut bisa dikucurkan ke pemerintah Kota Makassar. Ya, kalau potensi wisata yang ada di Kota Makassar, Pak Safar, apa saja? Yang paling utama adalah wisata alam pulau. Kita punya 12 pulau. Nah, itu potensi sangat luar biasa. Bahkan Lanjukan sebagai pulau terluar di Kota Makassar punya daya tarik alam yang sangat bagus, spot diving dan snorkeling. Karena di Lanjukan itu kita masih bisa melihat 3 warna laut, jadi biru, biru muda, dan biru tua. Nah, kemudian di samping ada wisata alam, ada kita juga punya ekowisata. Jadi ekowisata Lantebung dan Untia. Jadi Lantebung ini sebagai informasi dia masuk dalam 75 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia oleh Kementerian Pariwisata. Selain itu wisata sejarah, kita sudah tahu semua ada Rotterdam, ada Museum Kota, dan yang paling kami ini di tengah kota ada Kampung Budaya Paropo, yaitu mungkin bisa ke depan bisa lebih diangkat sehingga pilihan wisatawan untuk berwisata lebih banyak. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dewan tadi ya Pak ya, bahwa Kota Makassar ini bukan hanya tempat transit untuk menuju ke kabupaten lain, namun menjadi daerah tujuan. Pak Ari, kira-kira Kota Makassar ini dengan hadirnya Perda yang insya Allah nanti akan disahkan oleh Pak Dewan dan teman-teman, itu nantinya poin-poinnya atau hal yang termaktub dalam Perda itu apa saja Pak? Tadi kan memang sudah dijelaskan bahwa pembangunan pariwisata, pembangunan yang seperti apa yang bisa dijelaskan? Ya, jadi memang kita berharap bahwa dengan disahkannya nanti Perda terkait RIPAR ini memang lebih terperinci mengatur terkait yang tadi ya saya katakan bahwa dalam Perda itu mengatur terkait bagaimana misalnya kerjasama atau bisnis yang bisa dikelola oleh hadirnya objek-objek wisata pariwisata ini. Yang kedua terkait bagaimana sistem pemasaran yang akan dilakukan, dan yang ketiga bagaimana memberdayakan masyarakat di Kota Makassar untuk terlibat langsung dalam mengelola pariwisata itu. Sehingga memang kita berharap bahwa dengan lahirnya Perda RIPAR ini bukan hanya untuk mengatur objek wisata saja, tetapi bagaimana juga untuk menjadi penyumbang terbesar PAD untuk Kota Makassar. Oke, baik. Pemirsa, pembahasan kita semakin menarik, tapi kita harus rehat sejenak. Tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Urgensi Perda Pariwisata Kota Makassar. Masih bersama dengan Pak Ari selaku legislator Kota Makassar dan juga Pak Safar. Saya kembali ke Pak Safar. Pak Safar, saat ini nanti kalau misalnya Perda ini betul-betul akan disahkan, nanti Kota Makassar ini akan fokus kemana Pak? Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada beberapa potensi wisata, ada potensi wisata alam, kemudian ekowisata, dan juga wisata sejarah. Silakan Pak Safar. Iya, jadi memang Perda ini nanti akan jelas arah kita kemana. Kalau kita lihat potensi yang paling banyak tentunya wisata bahari, yang punya potensi paling banyak, karena kita punya pulau dan kehidupan nelayan yang cukup atraktif juga untuk dijual. Itu menjadi pilihan utama kami. Kemudian perlu juga kami sampaikan bahwa dalam mendukung pengembangan wisata bahari ini, kita juga sudah membuat kapal pinisi 2 unit. Jadi ini kapal pinisi ini diharapkan bisa mensupport pengembangan wisata bahari kami. Kemudian tentunya sebagai pilihan kedua adalah ekowisata. Bagaimanapun pengembangan pariwisata itu harus sustainable tourism, artinya membangun tapi tidak merusak lingkungan. Nah, itu poin utama dari kebijakan-kebijakan pengembangan pariwisata saat ini. Jadi contoh di Lantebung dan di Untia itu wisata mangrove di sana. Jadi kami harap beberapa tahun ke depan mangrove di sana makin tebal, bukan coba sebagai fungsi wisata, tapi bagaimana dia menjadi paru-paru kota baru di Kota Makassar. Jadi Untia dan Lantebung ini sudah menjadi kawasan ekowisata di Makassar. Nah, selain itu, meskipun ada beberapa potensi wisata sejarah di pusat kota, tetap kita akan coba kembangkan sehingga apa yang saya katakan bahwa pilihan wisatawan menjadi lebih banyak. Karena setiap wisatawan itu punya segmen masing-masing. Ada wisatawan yang suka ke pantai, ada yang suka ke pulau, ada yang suka lihat sejarah, bahkan ada yang suka dengan pengelolaan lingkungan. Jadi ada juga yang segmennya seperti itu, sehingga kita harapkan dengan banyaknya pilihan semua jenis wisatawan akan dapat kita tangkap untuk masuk ke Makassar.
Seperti itu mungkin. Apa kira-kira yang perlu diperbaharui ataupun ditingkatkan di kemudian wisata alam yang ada di Kota Makassar ini, Pak Safar? Ya, jadi yang pertama tentunya peningkatan fasilitas yang paling utama itu, karena dari 4 unsur pendukung dari destinasi, yakni atraksi, amenitas, aksesibilitas, dan akomodasi. Jadi aksesibilitas ini sangat penting. Jadi kita masih kekurangan armada untuk ke pulau. Jadi ke Lanjukang itu bahkan ke Samalona belum ada boot yang beroperasi secara reguler. Artinya bila kita yang ke pulau harus menyewa secara charteran. Belum ada yang reguler seperti ke Lelai, itu kan sudah ada reguler. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi nanti pemikiran kita ke depan, bagaimana kemudian kita bisa menciptakan suatu armada pariwisata, alat angkut laut pariwisata yang memang khusus untuk mengangkut wisatawan, yang tentunya terstandar pariwisata, nyaman dan aman. Baik, langsung saya konfirmasi ke Pak Dewan, bagaimana terkait dengan dukungan infrastruktur di pulau-pulau misalnya yang telah disampaikan oleh Pak Safar tadi? Ya, tentunya kami sebagai Dewan ya yang fungsi penganggaran dan pengawasan, tentunya kami akan meminta banyak masukan dari teman-teman pariwisata terkait apa sih kebutuhan dari teman-teman dinas pariwisata yang kemudian akan kami pelajari, dan apabila memang itu untuk kebutuhan orang banyak dan memang untuk kepentingan Kota Makassar, pasti kami akan support dalam segi finansial untuk penggunaan anggarannya di sana. Memang semangatnya sebenarnya yang paling penting di dalam Perda ini, bagaimana nantinya Dinas Pariwisata mengembangkan objek wisata di Kota Makassar yang sudah ada, tetapi tidak mematikan pengusaha-pengusaha atau para usaha yang sudah ada sebelumnya, tetapi bagaimana mereka diajak untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan pariwisata di Kota Makassar. Contoh, kita ada tujuan wisata di pesisir pantai, ada Tanjung Bayam, Angin Mamiri, Pantai Biru dan sebagainya. Sekarang saya melihat teman-teman Dinas Pariwisata sudah berkolaborasi dengan masyarakat di sana untuk bagaimana mengelola pantai ini sehingga menciptakan wisata yang baru, yang lebih nyaman, lebih aman, kemudian lebih bersih, sehingga wisatawan kita yang ada di Kota Makassar yang tadinya kalau mau menikmati wisata pantai, mereka lebih pilih ke Takalar, ke Galesong. Karena apa? Karena di sana lebih bersih. Ini kan sebenarnya kita malu dengan kondisi saat ini sebagai kita ibu kota Makassar ya. Sehingga kita berharap bahwa semua objek wisata yang ada di Kota Makassar lebih dimaksimalkan fungsinya, keamanannya, kenyamanannya, sehingga orang tidak keluar apabila ingin menikmati objek wisata pantai dan sebagainya. Makassar juga kan lagi tren dengan tempat makan enak. Itu kan juga menjadi ikon dari pariwisata, sehingga memang seluruh potensi-potensi yang bisa mendapatkan perhatian untuk bagaimana para wisatawan ini ke Kota Makassar itu yang harus digodok lebih jauh. Kemudian setelah RIPAR ini sebenarnya tugas kita belum selesai karena ada perda-perda turunannya, ada RIPO dan sebagainya. Nanti mungkin lebih bisa dibahas oleh Pak Safar sebagai perwakilan dari Dinas Pariwisata. Baik, pengimplementasian nanti perda yang nanti akan disahkan ini gimana Pak? Ya, kalau untuk implementasinya saya rasa itu kan secara otomatis ya, sebagai dinas yang di pariwisata akan mengikuti, karena sebenarnya ini sudah jalan tetapi meminta relnya ceritanya. Kalau kereta api kan sudah siap tetapi dibuatkan rel, otomatis jalannya akan lebih mulus. Nah, inilah perda RIPAR tersebut. Oke, jadi sudah diadakan sosialisasi juga ke masyarakat Pak atau gimana? Kalau sosialisasinya belum. Kenapa? Kalau untuk secara menyeluruh ya, tetapi pada saat disusun ini kan melibatkan akademisi, masyarakat, kemudian para pelaku usaha yang khusus di bidang pariwisata dan sebagainya pada saat digodok ini. Tetapi kalau untuk sosialisasi kepada masyarakat terkait perda ini itu belum bisa dilakukan, karena memang syarat untuk melakukan sosialisasi perda itu harus selesai dulu diperdakan, diparipurnakan dan keluar nomornya, seperti itu. Betul sekali. Baik, saya ke Pak Safar kembali. Pak Safar, program-program dari Disbudpar sendiri seperti apa Pak?
Jadi untuk pengembangan pariwisata di Kota Makassar ini, memang Dinas Pariwisata telah membuat beberapa program-program, tentunya ikut pada visi misi Bapak Wali Kota kita. Jadi tentunya yang pertama, kalau pariwisata menciptakan destinasi berdaya saing. Jadi itu program pertama kami, sehingga Riparda ini akan menjadi pedoman kami ketika membuat atau menyusun kegiatan-kegiatan yang tentunya bisa membangun suatu daya tarik wisata yang terstandar, baik dari fasilitasnya, sumber daya manusianya. Jangan lupa bahwa sumber daya manusia itu adalah hal yang paling penting juga dalam pengelolaan destinasi, termasuk pemberdayaan masyarakatnya, sehingga pariwisata itu bukan hanya milik pemerintah tapi milik masyarakat. Bagaimanapun hasil akhir dari pariwisata adalah bagaimana ekonomi bisa berputar dan bagaimana pemberdayaan masyarakat lebih besar di daya tarik wisata. Jadi konsep community based tourism ini sangat diharapkan bisa diterapkan di semua daya tarik wisata di Kota Makassar. Ya. Tentu saja ini bukan hanya tugas dari Disbudpar sendiri ya Pak ya, pasti akan membutuhkan kolaborasi. Saat ini sudah berkolaborasi dengan OPD lain atau gimana Pak Safar? Iya, dalam pengembangan pariwisata kita kenal namanya pentahelix. 5 unsur, yang pertama tentunya pemerintah, kedua akademisi, ketiga industri atau pengusaha, yang keempat komunitas atau masyarakat, dan kelima adalah media. Untuk sesama pemerintah tentunya setiap saat kolaborasi, karena kita sama-sama pemerintah. Yang paling sering kami lakukan adalah kolaborasi antar pentahelix tersebut. Jadi kami dengan akademisi mungkin dengan pemberdayaan masyarakatnya, pelatihan-pelatihan, kami dengan industri dengan pelibatan mereka pada setiap kegiatan-kegiatan kami, dan promosi-promosi pariwisata. Jadi setiap ada event, kami pasti libatkan industri pariwisata khususnya hotel untuk bisa membantu promosi, setidaknya video-video kami dipasang di hotel-hotel mereka. Itu contohnya. Kemudian tentunya dengan masyarakat, kami telah membentuk kelompok usaha wisata di 17 lokasi, termasuk di pantai ada 4. Jadi kelompok usaha wisata ini nanti menjadi penggerak bagaimana komunikasi kami dengan masyarakat. Jadi mereka nanti yang akan menyampaikan maksud dan tujuan pemerintah membangun suatu daya tarik wisata ke masyarakat, sehingga setiap ada kebijakan yang pengembangan pariwisata dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat, dan tentunya mereka akan lebih berpartisipasi ketika mereka tahu bahwa tujuan pariwisata itu untuk mereka sendiri. Pak Dewan, adakah mungkin catatan-catatan untuk Disbudpar sendiri untuk saja tentu pengembangan pariwisata di Kota Makassar? Iya, sebelumnya saya mau koreksi, Dinas Kebudayaan nama pariwisata sekarang sudah berpisah. Jadi sekarang Dinas Pariwisata namanya. Iya. Jadi memang kami selalu menitipkan terkait bagaimana memang pemberdayaan masyarakatnya ya. Tetapi alhamdulillah karena kebetulan Dinas Pariwisata ini adalah mitra kami di Komisi B, sehingga di luar jam kerja pun kami sering berkoordinasi terkait bagaimana bisa melibatkan masyarakat dalam rangka untuk pengembangan destinasi wisata ini. Karena yang saya sampaikan tadi bahwa kami ketakutan pada saat misalnya akan dibangun objek wisata kemudian dimatikan para UMKM yang ada. Tetapi alhamdulillah kita melihat bahwa kerja-kerja dari teman-teman Dinas Pariwisata sampai saat ini cukup mengesankan buat saya ya. Sampai saya kemarin sempat mengatakan bahwa komposisi di Dinas Pariwisata saat ini adalah komposisi terbaik yang pernah ada di Kota Makassar. Karena saya melihat bahwa selama ini pantai di Tanjung Bunga itu, Tanjung Merdeka, Ngimanir dan sebagainya, sudah berapa kepala dinas tidak pernah ada yang memperhatikan. Tetapi di masa era ini alhamdulillah sudah tertata dengan rapi. Begitupun dengan objek-objek wisata lainnya. Sehingga memang kami berpesan bahwa maksimalkan potensi wisata yang ada di Kota Makassar, karena ini bisa menjadi penyumbang PAD terbesar juga di Kota Makassar apabila ini semua bisa dikelola dengan baik. Iya. Jika memang ketika Perda ini sudah disahkan, yakinkah berapa persen Pak Dewan ada peningkatan PAD di Kota Makassar? Iya. Gimana? Sebenarnya selain untuk mengejar pendapatan PAD, Perda ini sebagai jembatan untuk kita menjemput bantuan dana dari pusat, karena memang sudah beberapa kali sebenarnya ada bantuan yang
dari pusat akan masuk, tetapi kita tidak punya landasan untuk menerima bantuan ini, sehingga memang kalau pembangunan pariwisata hanya mengandalkan untuk dari kas kota itu sebenarnya tidak terlalu signifikan jumlahnya. Makanya kita juga mengharapkan bahwa dengan lahirnya Perda Ripar ini kita sudah bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Pariwisata dalam rangka bagaimana bisa mengembangkan spot-spot atau objek wisata kita di Kota Makassar. Baik. Saya sudah tanyakan ke Pak Dewan tantangannya seperti apa. Kalau dari Dinas Pariwisata sendiri seperti apa, Pak? Jadi tantangan paling besar di pembangunan pariwisata pertama adalah pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat. Ya, jadi membangun fisik itu sesuatu hal yang mudah kita lakukan, tetapi mempertahankan sesuatu yang kita bangun itu agak sulit. Nah, inilah selama beberapa tahun kami terus mencoba dengan kelompok pariwisata ini mencoba mengubah pola pikir masyarakat menjadi pola pikir pariwisata. Bagaimana pola pikir pariwisata itu? Pola pikir pariwisata itu ada 7 sabta pesona namanya, secara wisata, aman, tertib, bersih, itulah dan sebagainya. Itu yang nanti akan diterapkan di lokasi masing-masing. Nah, apabila masyarakat kita sudah punya pola pikir yang sama dengan pariwisata, saya yakin bahwa apa yang dikatakan Pak Dewan bahwa pelibatan masyarakat lebih besar, PAD akan meningkat, dan mungkin saja akan cipta banyak lapangan-lapangan kerja baru di daerah wisata tersebut. Ya. Akan ada apeksi juga di Kota Makassar ya Pak ya, itu masukkah sebagai pariwisata di Kota Makassar atau gimana Pak Safar? Iya, jadi dengan datang tamu-tamu apeksi 98 kota, tentunya akan menjadi berkah tersendiri bagi industri pariwisata, khususnya hotel, restoran, rumah makan. Pastinya kamar hotel yang penuh, dan tamu-tamu kita yakin mereka akan makan di restoran, rumah makan, akan membeli cenderamata, bahkan mungkin beberapa mereka akan berkunjung ke tempat wisata. Itu adalah salah satu modal penting sehingga pelibatan insan-insan pariwisata, masyarakat pariwisata ini pasti akan lebih banyak mereka akan dilibatkan ketika event apeksi ini terlaksana. Baik. Pak Dewan, sebagai fungsi pengawasan, apa nantinya yang Dewan akan lakukan ke depan? Tentu saja untuk mengawal Perda ini sampai disahkan dan juga nantinya berkomunikasi terus-menerus dengan Dinas Pariwisata. Nanti akan dijawab Pak Dewan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, tetap bersama kami di Dialog Legislasi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Legislasi Urgensi Perda Pariwisata Kota Makassar, masih bersama dengan Pak Dewan, Pak Ari, dan juga Pak Safar. Saya kembali ke Pak Dewan. Pak Dewan tadi sempat terpending ya Pak ya, bahwa kira-kira apa yang akan dilakukan oleh legislator DPRD Kota Makassar untuk mengawal Perda ini sampai selesai? Iya, kalau untuk Perda ini selesai kan sebenarnya tinggal menunggu waktu ya, karena di DPR sudah selesai pembahasan, sudah selesai, kemudian kita sekarang dalam tahapan untuk konsultasi di provinsi, kemudian mungkin ada beberapa evaluasi yang dilakukan. Setelah itu selesai, kami tinggal mengesahkan melalui rapat paripurna. Jadi ini tahapannya sudah 90%. Ya. Kemudian akan dilanjutkan dengan sosialisasi ya Pak ya? Iya, sosialisasi nanti sebenarnya lebih banyak akan dilakukan oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata ya, karena tupoksi untuk melakukan sosialisasi itu memang ada di dinas-dinas terkait. Tetapi yang kami harapkan bahwa sosialisasi ini bisa lebih dimasifkan di wilayah objek-objek wisata dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, kemudian menyebarluaskan kepada RT RW sebagai pelayan masyarakat yang berada pada tingkat yang paling bawah, karena agar supaya Perda ini bisa diketahui lebih luas oleh masyarakat Kota Makassar. Oke, baik. Saya ke Pak Safar kalau gitu. Pak Safar, ini nantinya ketika betul-betul peraturan daerahnya sudah disahkan oleh DPRD Kota Makassar, kemudian tugas ataupun tupoksi dari Dinas Pariwisata adalah mensosialisasikan ke masyarakat. Apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata ke depan, Pak? Iya, jadi senada dengan Pak Dewan tadi bahwa setelah Perda selesai, tentunya sosialisasi awal kami ke masyarakat, terutama yang stakeholder tadi, yang pihak terkait memangku kepentingan, baik industri, pengelola daya tarik wisata, masyarakat. Nah, sosialisasi ini mungkin diharapkan dapat
memperkenalkan mereka bahwa kita sudah punya produk, kita sudah punya panduan pembangunan pariwisata, sehingga kebijakan-kebijakan dari para industri, akademisi mungkin bisa juga diselaraskan dengan kita punya di Parda. Nah, selama ini kan kita masih membangunnya tidak terencana. Contoh semuanya, kami membangunnya di pantai, tapi pelatihan dilakukan akademisi mungkin di pulau. Dengan adanya di Parda ini sudah ada panduan, jadi kita bisa berjalan bersama-sama dan beriringan, bukan sama-sama berjalan, tapi kita berjalan sama-sama. Jadi pola pembangunan kita lebih terencana dan lebih banyak yang terlibat secara langsung. Gitu. Berkolaborasi ya Pak ya? Lebih. Nah, ini kan kalau kita lihat jadwal di Kota Makassar ini cukup padat ya Pak ya. Kemarin ada Komodo, kemudian bulan ini ada Apeksi, dan bulan depan atau di bulan Agustus nanti akan ada F8 ya Pak ya. Itu gimana Pak Safar? Ya, jadi suatu kesyukuran juga bahwa Makassar dipercaya menjadi tuan rumah di kedua event tersebut. Sedangkan F8 merupakan event tahunan kami, event unggulan kami yang masuk top 10 kalender event nasional. Tentunya dengan ketiga event besar ini, perputaran ekonomi di Makassar itu sangat cepat. Bagaimana kemudian kita lihat jumlah kunjungan yang meningkat, tentunya berdampak pada industri-industri pariwisata yang terlibat dalamnya, termasuk disebutkan tadi hotel, restoran, rumah makan, cenderamata, toko oleh-oleh. Semuanya akan mendapatkan dampak yang sangat besar dengan event-event tersebut. Sehingga kami dari Dinas Pariwisata sebenarnya sangat terbantu dengan adanya event besar ini. Meskipun kemudian kita juga sudah punya beberapa event tahunan, di tahun ini kami luncurkan 50 event untuk bisa bagaimana menambah daya tarik wisata di Kota Makassar. Nah, harapan kami ke depan lebih banyak lagi event besar dilaksanakan di Kota Makassar, sehingga makin banyak perputaran ekonomi di Kota Makassar. Iya, semakin banyak juga yang berkunjung ke potensi wisata yang ada di Kota Makassar ya Pak ya. Pak Dewan, kita ketahui bahwa Makassar juga ini terkenal dengan potensi wisata sejarah ya Pak ya. Kita ada Benteng Rotterdam, kemudian ada Benteng Sumba Opo. Itu gimana Pak Dewan saat ini Anda melihat, apakah memang perhatian kita sudah seriuskah ke potensi wisata sejarah di Kota Makassar atau gimana Pak? Iya, jadi memang kita sangat menunggu ya selesai kelar secepatnya. Ya, karena memang saat ini masih ada tarik ulur kebijakan di situ, karena masih ada terlibat dinas kebudayaan juga ya di situ, sehingga memang kalau RIPAR ini selesai mungkin sudah bisa ada panduan yang khusus yang mengatakan bahwa ini akan dikelola khusus oleh Dinas Pariwisata, sehingga seluruh kepengelolaannya akan diurus oleh Dinas Pariwisata misalnya, sehingga tidak ada lagi tabrakan kepentingan yang ada di dalam situ. Memang kan kita melihat bahwa Rotterdam dan sebagainya, peninggalan-peninggalan sejarah itu kan memang menjadi tujuan wisata, tetapi kan pengelolaannya ada juga dikelola oleh Dinas Kebudayaan, sehingga memang pada saat perda ini selesai mungkin wali kota bisa mengeluarkan perwali terkait pengelolaan objek wisata tersebut. Oke, dengan adanya perda ini nanti akan lebih jelas. Iya, gitu lebih jelas, lebih terarah, lebih terpetakan, kemudian keterlibatan masyarakat, kemudian aturan-aturan yang mengatur para pengusaha wisata, kemudian intinya di dalam sini udah paket lengkap lah, sehingga teman-teman pariwisata bisa lebih berada di tracknya, kemudian lebih tersusun rapi, kemudian penganggarannya juga akan lebih jelas terkait bagaimana mengembangkan wisata di Kota Makassar. Kita sudah tidak sabar menunggu kapan perda itu akan disahkan Pak Dewan ya. Baik, karena kita sudah di segmen terakhir, Pak Safar, silakan harapan-harapan ke depan Anda seperti apa kepada masyarakat, mungkin pemerintah, silakan. Jadi harapan kami dari Dinas Pariwisata bahwa pembangunan pariwisata itu bukan hanya milik pemerintah. Pelibatan masyarakat itu yang paling utama, karena tanpa masyarakat terlibat maka pembangunan pariwisata itu akan sia-sia. Tentunya harapan kami adalah para anggota dewan kita yang terhormat, khususnya di Komisi B, selalu berkolaborasi dengan kami, dan sampai saat ini kolaborasi itu sangat baik. Beliau Pak Aris juga selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang tentunya pro ke masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang tentunya bisa membuat pengembangan pariwisata lebih bagus ke depan. Ya, mungkin itu. Baik.
Pak Dewan, silakan harapan-harapan sekaligus closing statement. Iya, harapan saya bahwa Makassar tidak lagi menjadi kota transit, tetapi menjadi kota tujuan tempat berwisata. Kemudian apa hal-hal yang sudah dilakukan, pembangunan itu, seperti yang dikatakan Pak Safar tadi, bahwa membangun itu sangat mudah ya, tetapi menjaganya itu yang sangat luar biasa susahnya. Sehingga memang perlu peran masyarakat, para teman-teman kelompok sadar wisata untuk bagaimana menjaga, melanjutkan dan merawat, bahkan memberikan inovasi-inovasi baru kepada Dinas Pariwisata terkait bagaimana memajukan potensi pariwisata di Kota Makassar. Baik, satu kata untuk pariwisata di Kota Makassar, Pak Dewan. Kita berharap akan lebih baik lagi. Kondisi saat ini sudah baik, tetapi masyarakat masih menginginkan bahwa Kota Makassar ini menjadi kota tujuan wisata yang terbaik yang ada di Sulawesi Selatan. Terbaik, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Dewan sudah hadir. Terima kasih Pak Safar sudah hadir di Dialog Legislasi edisi hari ini. Pemirsa, cukup sudah 60 menit kami menemani Anda dengan tema urgensi peraturan daerah pariwisata Kota Makassar. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.